Siapa kau? Pandu. Maka dinasti Kuru akan hancur. Sakyawati berjanji tak akan membiarkan hal itu terjadi, lalu ia mengajak Bhisma agar segera mengakhiri keraguan Dhritarashtra dengan cara menikahkan Pandu. Kau akan mendapatkan seorang putra nanti. Dia akan mewarisi energi dan kekuatanku. Kunti merasa bingung karena ia belum pernah menikah. Dewa Surya menanyakan kenapa ia memanggilnya, karena Resi Durwasa pasti mengatakan akibat jika membacakan mantra tersebut. Kunti mengaku jika dirinya melakukan kesalahan, namun kutukan ataupun anugerah Resi Durwasa tak akan bisa dihindari. Kunti menangis membayangkan bagaimana nasib ayahnya jika tahu dirinya hamil di luar nikah. Dewa Surya mengatakan bahwa Kunti akan menerima anugerah lainnya, yaitu meski dirinya telah punya anak, namun ia akan tetap menjadi seorang gadis suci. Kau akan tetap seorang gadis. Jadi terimalah anugerah ini. Singkat cerita, Kunti telah melahirkan seorang anak. Karena tak mau orang tuanya menjadi bahan olokan warganya, Kunti pun akan menghanyutkan anak tersebut agar tak menjadi fitnah bagi ayah dan kerajaannya. Sebelum menghanyutkannya, Kunti memohon agar Dewa Surya melindungi anak tersebut. Tiba-tiba Dewa Surya muncul dengan memberikan anak itu perisai yang diklaim tidak akan ada yang bisa melukai anak tersebut selama anak itu menggunakan perisai. Anak itu akan menjadi anak yang kuat dan akan dikenal sebagai Karna. Kumohon tolong lindungi anakku. Dia akan dikenal di seluruh dunia sebagai Karna. Setelah itu Kunti merasa tenang, lalu ia mulai menghanyutkan anaknya ke sungai sambil menangisi kepergiannya. Anakku, tidak! Priyambada meminta agar Kunti melupakan masa lalu tersebut. Sambil menangis, Kunti menanyakan bagaimana caranya melupakan seorang anak karena ia yakin anaknya masih ada sampai sekarang. Bagaimana caranya, Priyambada? Priyambada berkata bahwa menjaga rahasia itu lebih baik karena jika ada yang tahu maka siapa orang yang akan mau menikahinya. Kunti sangat yakin pasti ada seseorang yang akan menerimanya tanpa mempedulikan masa lalunya. Beralih ke Hastinapura, di mana terlihat Pandu menghampiri Gandari untuk meminta doa sebelum ia pergi menemui undangan Raja Kuntiboja. Dengan kerendahan hatinya, Pandu meminta agar Gandari memanggilnya Pandu saja, karena jika Gandari memanggilnya Yang Mulia maka ia terus merasa sedih. Teringat jika tahta ini adalah milik kakaknya. Gandari mengatakan bahwa tahta ini adalah milik Pandu berdasarkan takdir dan selamanya tetap milik Pandu. Jika begitu, Pandu meminta agar Gandari memanggil Yang Mulia hanya jika Pandu sedang duduk di tahtanya. Dan selain itu, maka Gandari harus memanggilnya Pandu. Gandari berkata jika ia juga akan memanggil istri Pandu dengan namanya, karena ia anggap Pandu bersama istrinya nanti adalah anaknya sendiri. Gandari menyuruh Pandu segera pergi ke Kuntiboja untuk mengikuti acara Siwanyanwar dan segera membawa calon adik iparnya. Di Kuntiboja terlihat Putri Kunti memasuki tempat acara. Raja mulai memberikan sambutan pada raja-raja juga pangeran dari berbagai kerajaan di wilayah Arya. Raja mengingatkan agar keputusan putrinya nanti bisa diterima oleh siapa saja yang hadir. Kunti berkata pada ayahnya jika ia akan mengajukan sebuah pertanyaan pada para peserta, dan pertanyaan itu sekaligus akan menentukan siapakah raja yang akan ia pilih menjadi suaminya. Akan berdasarkan jawaban mereka. Raja mengizinkan Kunti untuk mengajukan pertanyaan pada para raja yang hadir di sana. Tiba-tiba seorang raja berkata bahwa Pangeran Aswakumar tak akan sanggup menjawab pertanyaan karena ia tak sama dengan raja lainnya terkait kepandaian yang ia miliki. Kata-kata ini membuat Pangeran Aswakumar marah lalu mencabut pedangnya untuk menghajar raja yang menghinanya. Tiba-tiba Pandu datang dan menahan dua pedang dari dua pangeran yang bertikai. Pandu menyuruh mereka duduk dan jangan sesekali menodai acara Siwanyanwar ini. Jika mereka ingin berkelahi maka waktunya adalah nanti di medan perang. Tolong jangan langkai kesucian dari sebuah Siwanyanwar. Siapa kau?
Setelah mengenalkan siapa dirinya, para pangeran yang bertikai pun luluh, kemudian duduk sesuai perintah dari Pandu. Pandu meminta Putri untuk segera mengajukan pertanyaannya. Aku minta kau untuk mengajukan pertanyaan. Putri Kunti menanyakan terkait istri Gautama yang bernama Ahilya, yang pernah punya hubungan suami istri dengan Dewa Indra. Resi Gautama yang marah kemudian menghukum istrinya, namun ia dibebaskan oleh Rama. Pertanyaannya, kenapa Rama membebaskannya, padahal jelas-jelas Ahilya sudah bersalah. Sang dewa dikenal sebagai yang penuh kebajikan. Ini diskriminasi. Tiap hukuman ada tingkat tertingginya. Tapi menurutku, setelah para raja menjawab, Pandu mulai mengutarakan jawabannya, dan menurut dirinya yaitu bahwa Dewa Indra telah muncul dalam penyamarannya di hadapan Ahilya dalam wujud Dewa Indra. Ahilya hanya mengira hubungan itu adalah dengan suaminya. Namun Gautama menghukumnya dengan kemarahan, sedangkan Rama yang merupakan raja ia mencari dulu penyebab pastinya. Barulah ia memutuskan apa yang seharusnya Ahilya dapatkan. Untuk itu, memikirkan hal yang sama, Rama pasti telah memaafkan Ahilya. Mendengar jawaban dari Pandu, Kunti merasa puas. Lalu ia mengambil kalung bunga dan mengalungkannya pada Raja Pandu. Ini artinya Kunti telah memilih Pandu sebagai calon suaminya.